di materi medan magnet ada beberapa tujuan yang harus kita garis bawahi, karena selama mempelajari materi ini tujuan yang diharapkan yang dicapai yaitu nanti mahasiswa mampu menganalisis gerak partikel bermuatan dalam medan listrik dan juga merumuskan gaya magnet dalam konduktor, torsi dalam medan magnet, dan juga efek Hall. Kalau kita amati ya, misalkan nih kita punya magnet batang, apakah lantas kita bisa tahu berapa sih besarnya medan magnet dari magnet batang itu sendiri? Apakah tanpa adanya suatu apapun di situ, daerah di situ akan kita tahu besarnya medan magnet? Kita akan butuh suatu yang namanya muatan uji. Kita sudah melakukan eksperimen simulasi, dengan menggunakan simulasi bahwa ternyata semakin besar atau semakin banyak medan serbuk besi yang ada di sekitar medan magnet ini, ternyata besarnya B itu nunjukin makin besar. Dan kalau kalian lihat juga di sekitar kutub ya, di sekitar kutubnya itu ternyata medan magnetnya paling kuat. Nah, kemudian ketika ada dua batang medan magnetik yang mana kedua batangnya ini berlawanan satu sama lain, maka di situ kita bisa lihat bahwa garis serbuk besinya itu menyatu. Maksud saya tidak menyatu ya, tapi kontinu gitu. Alias kita bisa tahu bahwa ternyata garis di sini menunjukkan bahwa kalau berbeda kutub, arah garisnya itu tarik menarik. Arah medannya, garis medannya tarik menarik. Namun ketika di situ kutubnya itu sama, sejenis, ternyata garis-garisnya itu menunjukkan dia nggak kontinu gitu kan. Di sini ternyata dia terpisah di sini, atau istilahnya tidak dilanjutkan, dia malah berbelok ke arah atas gitu. Nah, artinya bahwa ketika kutub-kutubnya sama atau sejenis, maka besarnya garisnya di sini atau gayanya itu tolak menolak. Dengan demikian sebenarnya kita tidak bisa mendefinisikan medan magnet secara tunggal atau berdiri sendiri. Yang kita bisa definisikan itu sebenarnya adalah gaya magnet, karena yang tadi kita membutuhkan suatu muatan, ya kan, muatan uji untuk mengetahui besarnya medan magnet di daerah batang magnet tersebut. Nah, yang perlu diingat bahwa yang namanya kutub magnet itu tidak bisa diisolasi. Jadi misalkan nih batang magnet ini kita potong di tengah ya, Ini tidak lantas di sini menjadi kutub utara aja dan di sini menjadi kutub selatan aja. Ternyata kalau misalkan dipotong, itu ternyata yang potongan yang di sini, yang ujung tadi dipotong itu menjadi kutub, misalkan ini utara ya, yang di sini, maka ini menjadi kutub selatan. Nah, yang tadi di sini kutub selatan, nah di sininya yang potongan tadi menjadi kutub utara. Dengan demikian sebenarnya kutub-kutub itu saling berpasangan satu sama lain, jadi dia tidak bisa diisolasi. Berdasarkan kesepakatan, besarnya medan magnet itu disimbolkan dengan B. Yang menjadi catatan bahwa medan magnet seperti yang tadi itu dia memiliki arah, ya kan? Arah dari medan magnet dan juga memiliki besar. Maka medan magnet definisikan dia sebagai suatu besaran vektor. Kalau misalkan kita perhatikan pada gambar 29.1, itu kita bisa lihat bahwa arah dari garis medan magnet itu ternyata dari utara ke selatan. Kok bisa sih seperti itu? Sebenarnya ini hasil dari kesepakatan bersama bahwa penamaan kutub utara adalah di utara dan penamaan kutub selatan di kutub selatan. Itu suatu perjanjian atau kesepakatan. Kalau misalkan kita ingin menamakan kutub utara sebagai kutub selatan dan kutub selatan sebagai utara, selama itu konsisten dan itu terus digunakan dan belum ada konsesi bahwa kesepakatan tentang itu, maka itu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi karena sudah ada kesepakatan bahwa kutub utara, bahwa arah garis medan magnet
mengalir dari kutub utara ke kutub selatan, maka itu yang kita jadikan sebagai patokan. Untuk menentukan medan magnet itu kita tidak bisa menentukan secara tunggal atau konsep B sendiri langsung ditemukan, itu nggak bisa, tapi melalui gaya magnetik. Dengan demikian, secara eksperimen maka yang diukur adalah gaya magnetik. Nah, besarnya gaya magnetik ternyata berdasarkan eksperimen, kalau makin gede nilai muatan yang bergerak atau muatan uji di sekitar medan magnetnya, maka ternyata gaya magnetnya makin gede, kan gitu ya. Tapi kalau muatannya juga selain nggak cuman besar muatan, tapi juga kecepatan yang semakin besar, ternyata FB-nya juga makin besar. Nah, kemudian kalau misalkan sudut tetanya ini nilainya 0 atau antara V dan B itu berimpit, maka yang terjadi besarnya FB itu sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, berdasarkan eksperimen juga diketahui bahwa yang namanya FB itu arahnya tegak lurus dengan vektor B dan juga V kecepatan, alias ketika B, V dalam satu bidang 2 dimensi, ya kan, maka besarnya FB itu pasti tegak lurus terhadap bidang itu sendiri. Jadi kalau misalkan berdasarkan kaidah tangan kanan yang muatan positif itu arah FB-nya ke atas, maka ketika konsep yang ditanyakan itu E negatif, maka sudah jelas bahwa arah FB-nya ke bawah. Jadi kalau berdasarkan hasil dari A sampai D tadi, kita bisa dapatkan bahwa nilai pernyataan tersebut dari hasil eksperimen, maka besarnya FB itu sebanding dengan Q, V, dan sin theta. Karena tadi kita akan menentukan medan magnet, maka sudah jelas bahwa besarnya medan magnet dari persamaan atas FB per Q, V, sin theta. Untuk nilai gaya magnet yang maksimum itu akan terjadi ketika sudut tetanya mencapai 90 derajat. Dengan demikian FB ketika maksimum dan B ketika maksimum diperoleh sebagai FB per QV. Sama halnya kalau kita bandingkan dengan konsep medan listrik, ternyata tidak jauh berbeda ya. Di sini ada F dan juga ada Q, tapi perbedaannya ada di V. Seperti yang tadi saya bilang bahwa V di sini adalah ciri khusus untuk medan magnet, di mana kalaupun ada muatan di situ tapi muatannya enggak gerak, maka enggak akan menghasilkan besarnya gaya magnetik. Itu dari persamaan atas FB per Q V sin theta. Untuk nilai gaya magnet yang maksimum itu akan terjadi ketika sudut tetanya mencapai 90 derajat. Dengan demikian FB ketika maksimum dan B ketika maksimum diperoleh sebagai FB per QV. Sama halnya kalau kita bandingkan dengan konsep medan listrik, ternyata tidak jauh berbeda ya. Di sini ada F dan juga ada Q, tapi perbedaannya ada di V. Seperti yang tadi saya bilang bahwa V di sini adalah ciri khusus untuk medan magnet, di mana kalaupun ada muatan di situ tapi muatannya enggak gerak, maka enggak akan menghasilkan besarnya gaya magnetik. Ini misalkan ibu jari, ya kan? Ibu jari di sini menunjukkan sebagai arah V, kemudian untuk arah keempat jari lainnya yang ke atas itu menunjukkan arah B, dan telapaknya di sini, telapaknya yang ini itu menunjukkan arah F. Kalau misalkan dia yang terbuka ya, yang putih, yang sisi putih telapak kita itu menunjukkan arah dari FB-nya. Kalau misalkan dia masuk ke bidang, maka arah FB-nya seperti kita akan tos dengan orang lain gitu. Nah,
Untuk tadi kaidah tangan kanan itu akan berlaku untuk muatan yang sifatnya dia positif atau positif VE. Kalau dia muatannya negatif, maka tinggal kita geser aja langsung berlawanan, yang awalnya ke atas jadi ke bawah begitu. Nah, untuk perbedaan antara medan magnet dan medan listrik di sini dibahas. Besarnya F kita juga kita sudah paham. Kemudian bagaimana nilai besarnya gaya listrik itu besarnya gaya listrik itu tidak dipengaruhi oleh geraknya dari partikel tersebut, apakah partikel bergerak atau tidak. Tapi yang tadi kita sudah singgung bahwa untuk FB itu ada hanya ketika partikelnya dalam kondisi bergerak. Yaitu yang ketiga, yaitu gaya listrik melakukan usaha dalam memindahkan partikel yang bermuatan. Sedangkan untuk gaya magnet itu gaya magnet yang medan magnetnya itu steady atau tetap ya, dia tidak melakukan usaha ketika partikelnya dipindahkan sesuai persamaan yang ini. Kemudian V-nya ya kan, kemudian dia juga diketahui besarnya B-nya, magnetic field. Kemudian di sini sudutnya, sudut pada bidang X ya, antara V dan B. Pertanyaannya adalah F dan juga A. Yang F tadi jelas ya, kalau sudah diketahui V, kemudian B, dan di sini kata kunci lainnya adalah elektron, maka muatan elektron juga diketahui, sudutnya 60 derajat, maka besarnya FB kita tinggal substitusikan sebagai ini. Ingat bahwa di sini besarnya FB ya, alias bahwa positif negatif itu tidak jadi masalah, karena yang namanya besar itu pasti positif ya. Kalau udah plus minus itu kaitannya dengan arah. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan selanjutnya yaitu terkait arah ya. Kalau untuk arah, kita tahu ya kaidah tangan kanan, di situ arahnya ke atas kan gitu ya, arahnya ke atas. Tapi di sini kita lihat bahwa sebuah elektron partikelnya, maka jelas arahnya yaitu ke bawah. Oke, kemudian selanjutnya besarnya percepatan. Yang kita tahu bahwa percepatan itu F per M, maka massa dari elektron diketahui, didapatkan percepatannya sekian. Besarnya arah percepatan itu sama seperti besarnya arah gaya. Ya, karena tidak ada, ini pembaginya M di situ adalah besaran skalar. Gerak suatu partikel dalam medan magnet yang seragam, ini adalah suatu contoh mengapa gerak partikel tersebut bisa bergerak melingkar. Yang harus kita ingat adalah ketika kecepatannya itu tegak lurus dengan gaya, maka gerak partikel itu atau lintasan partikel yang ditempuh itu adalah lintasan melingkar. Bahwa gayanya arahnya ke pusat lingkaran dan besarnya kecepatan itu adalah tegak lurus terhadap gayanya itu sendiri. Dengan demikian, jika sebuah gerak benda di mana geraknya ini di mana benda tersebut memiliki gaya tegak lurus terhadap kecepatannya, maka jelas benda ini atau partikel yang bermuatan ini akan bergerak secara melingkar. Nah, dengan demikian gaya sentripetal yang mana dalam kasus ini merupakan gaya magnet, besarnya Q VB itu akan sama dengan besarnya gaya sentripetal, sehingga panjang jari-jari lintasannya dapat dirumuskan sebagai mv per kb. Yang harus diingat di sini adalah gerak partikelnya itu dalam jenis gerak melingkar beraturan. Oleh karena itu, kelajuan dari partikelnya itu konstan meskipun kecepatannya berubah. Karena perlu diingat bahwa kecepatan itu tidak hanya menunjukkan besar, tapi dia juga menunjukkan arah. Saat partikel di titik ini, maka arah dari kecepatannya itu
ke sana. Sedangkan saat partikel di bawah, maka arahnya itu ke kanan. Dan seterusnya, itu akan terus berubah. Oleh karena itu, kecepatannya berubah, tapi kelajuannya konstan. Frekuensi dapat didefinisikan sebagai V per 2πr, kemudian omega juga dapat definisikan sebagai 2πf. Dengan demikian F-nya tadi kita substitusikan, dan ternyata besarnya omega itu didapatkan Kb per m, kemudian besarnya T juga didapatkan 2πm per Kb. Dari dua persamaan itu kita tahu bahwa baik omega ataupun T di situ tidak mengandung variabel atau tidak mengandung besaran V kecepatan. Artinya bahwa besaran omega, frekuensi sudut, dan juga periode itu tidak bergantung pada besarnya kelajuan linier dari partikel yang bergerak. Karena kita tahu bahwa tadi gerak melingkar itu ketika besarnya F, gaya magnet, kemudian V itu tegak lurus, dan juga dengan B-nya itu juga tegak lurus satu sama lain. Namun apa yang terjadi ketika V-nya itu membentuk sudut terhadap B? Karena dia membentuk sudut terhadap B, maka gerak melingkarnya itu tidak sepenuhnya melingkar, tapi dia akan menyimpang. Dia akan menyimpang sebesar sudut theta. Dengan demikian arah atau gerak benda itu akan menjadi gerak helix, atau lintasannya akan membentuk lintasan helix. Karena ada simpangan dari sudut yang terbentuk antara B dan V. Bagaimana dengan FB-nya? Berdasarkan kaidah tangan kanan, kita bisa lihat bahwa arah FB-nya itu mengarah ke arah yang garis hijau, kemudian B-nya itu yang ungu, dan V-nya itu yang merah. Kalau kita lihat, maka komponen V yang dicari atau komponen V yang mengakibatkan gaya itu adalah komponen yang tegak lurus terhadap B. Artinya ketika kalian melihat di sini, komponen V-nya itu yang bernilai itu adalah yang tegak lurus, VY di sini. Sedangkan komponen yang searah atau sejajar dengan B itu akan menimbulkan FB-nya 0, tapi komponen yang tegak lurus itu menimbulkan besarnya FB. Oke, sudah jelas. Jadi pertanyaan dari mahasiswa kemarin yang terkait bagaimana lintasan helix bisa terbentuk karena akibat adanya sudut atau penyimpangan dari V antara besaran V dan B. Selanjutnya, apabila partikel tersebut tidak hanya memiliki gaya magnetik, tapi di situ juga dia mengalami medan listrik, maka gaya total yang dialami oleh partikel itu adalah jumlah gaya magnetik yang dialaminya ditambah dengan gaya listrik. Dan besarnya gaya total yang dialami oleh partikel tersebut dikenal dengan istilah gaya Lorentz. Ini adalah satu contoh di mana di sini dia ada sebuah medan magnet yang arahnya itu keluar dari bidang atau disimbolkan dengan titik. Kemudian elektron dipercepat dari keadaan diam dengan beda potensial sebesar 350 volt. Jadi akibat adanya beda potensial 350 volt, elektron bergerak dari keadaan diam yang awalnya keadaan diam menjadi memiliki nilai V tertentu. Nah, apabila diamati, ternyata arah atau lintasan yang terbentuk itu adalah lintasan melingkar seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan jari-jari lintasan yang ditempuh oleh elektron tersebut itu terbentuk 7,5 cm. Kemudian massa elektron diketahui 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg. Pertanyaannya di sini adalah tentukan besarnya medan magnet. Nah, besarnya medan magnet kita tahu di sini ada variabel R, ada besaran R, ada besaran M. Maka kalau menentukan B itu kita dapat gunakan persamaan yang ini. Hubungan antara B, kemudian ada R dan juga M. Kita tahu muatan elektron juga diketahui 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, maka kita harus membutuhkan besaran V untuk mengetahui
penuh atau untuk menyelesaikan persamaan ini. Kalau besaran V, kita perhatikan bahwa V-nya ini, gerak partikelnya ini diakibatkan oleh apa? Ternyata gerak partikel ini diakibatkan oleh beda potensial. Maka energi apa yang diakibatkan oleh beda potensial? Yaitu energi potensial. Jika dalam kasus ini itu tidak ada energi yang hilang, maka secara jelas bahwa gerak partikel itu ditimbulkan oleh energi potensial yang dialami oleh partikel itu. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa besarnya energi kinetik itu merupakan atau berasal dari energi yang diakibatkan oleh beda potensial. Yang kita tahu besarnya energi potensial itu Q kali beda potensial itu sendiri. Dengan demikian dirumuskan bahwa besarnya V itu adalah 1,11 kali 10 pangkat 7 meter per sekon, sehingga B dapat disubstitusikan, V-nya tadi B-nya langsung ketemu sebesar 8,4 kali 10 pangkat negatif. Kita akan menganalisis mengenai gaya magnetik yang dialami atau yang bekerja pada konduktor pembawa arus. Untuk konduktor terlebih dahulu kita definisikan bahwa konduktor adalah sejenis bahan yang sejenis benda yang terbuat dari logam, di mana ini akan mempermudah menghantarkan arus listrik. Untuk kasus ini konduktornya digambarkan dengan kawat lurus yang warna orange. Dia ditempatkan dalam medan magnet dari utara ke selatan. Arah medan magnetnya ini kalian bisa lihat yang berwarna biru. Nah, arah medan magnet di sini apabila kawat tersebut tidak dialiri arus, artinya bahwa tidak ada gerak partikel di dalam kawat ini sendiri. Maka dengan demikian kalau I-nya 0, maka yang terjadi ya nggak terjadi apa-apa, alias bahwa tidak terjadi adanya kelangkungan. Nah, tapi beda halnya ketika kawat ini kemudian dialiri arus pada gambar yang C. Perlu definisikan di sini, arah dari muatan elektron itu berlawanan arah dengan gerak arus konvensional. Dengan demikian, kalau kita ingin menentukan arah dari gaya magnetik itu sendiri yang bekerja pada kawat arus, itu kita dapat memenuhi kaidah tangan kanan karena sesuai ya, karena arah gerak elektron tersebut tadi berlawanan arah dengan arah arus yang dialami oleh kawat itu sendiri. Nah, berdasarkan kasus sebelumnya bahwa ketika ada arah gerak yang arahnya tegak lurus terhadap gaya, apa yang terjadi bahwa gerak partikel itu akan cenderung bergerak melingkar. Oleh karena ini suatu kawat, maka kawat ini akan berbelok ya, seperti yang ditunjukkan di sini. Kalau kita bisa cermati apabila kawat arusnya ini mengarah ke atas karena gaya B-nya tadi itu arahnya ke kiri, maka arah kecenderungan bengkoknya itu ke kiri. Tapi kalau kita lihat, kalau arusnya ini mengarah ke bawah dan FB-nya kalau memenuhi kaidah tangan kanan, itu arah FB-nya ke kanan. Dengan demikian kecenderungan untuk berbeloknya itu ke arah kanan. Nah, sekarang kita akan amati hubungan, karena di sini sudah muncul besaran baru yaitu arus, maka kita akan coba analisis apa sih hubungan antara arus, kemudian medan magnet, dan juga gaya magnet. Yang harus kita definisikan di sini, arus tersebut mengalir pada kawat, di mana panjang kawat ini itu sepanjang L. Dan di dalam arus ini yang kita akan gambarkan di sini bukan elektronnya, melainkan muatan positifnya. Muatan positifnya itu arah gerakannya itu searah dengan arah gerak arus. Ya, sehingga dia memenuhi kaidah tangan kanan. Besarnya arus, persamaan sebelumnya kalian sudah tahu bahwa besarnya arus itu nilainya sama dengan Q, N di sini adalah jumlah muatan, A luas penampang, dan juga kecepatan dari muatan tersebut. Nah, kalau misalkan kita definisikan ulang terhadap gaya magnetik, jadi kalau satu muatan itu kan membawa gaya magnetik sebesar Q V cross B. Dan kalau misalkan
sejumlah muatan yang ada dalam satu volume, maka kita harus menghitung jumlah muatannya tersebut dan volumenya besarnya berapa. Dengan demikian besarnya FB dengan melihat persamaan I sebagai Q N AVD, maka FB diperoleh sama dengan I L cross B. Dalam kasus ini, L adalah vektor panjang yang besarnya itu sama dengan panjang L, besarnya sama dengan panjang L, dan arah daripada L itu sendiri adalah searah dengan arus. Di sini itu contoh kawat yang tidak lurus. Solusinya adalah kita harus menentukan elemen-elemen dari gaya magnet yang dikandung muatan yang ada di dalam kawat. Makanya di sini digambarkan atau dituliskan persamaannya sebagai DFB itu sama dengan I ds cross B. Dan total dari gaya magnet yang dialami maka kita tinggal integralkan sehingga ketemu FB sama dengan I integral dari ds cross B. Persamaan ini makna fisiknya dapatkan bahwa besarnya gaya magnet total yang bekerja pada kawat yang membentuk yang tidak lurus itu tadi ternyata besarnya ekuivalen dengan gaya yang bekerja pada kawat lurus yang mana ujungnya dihubungkan dari A ke B ditarik garis lurus. Ternyata besarnya ekuivalen. Hal ini mengindikasikan bahwa kalau besarnya gaya yang dialami oleh suatu loop yang tertutup itu nilai gayanya atau gaya totalnya itu besarnya sama dengan 0, ya kan? Jadi loop itu sendiri sebenarnya kalau kemarin di Spada juga ada yang menanyakan terkait apa sih sebenarnya loop itu. Loop itu sebenarnya bisa definisikan terbuka atau tertutup. Kalau untuk gambar ini adalah contoh dari loop yang tertutup. Loop yang terbuka ada nggak? Ada. Dan loop itu tidak serta-merta dia bentuknya lingkaran. Ketika dia berbentuk misalkan segi 6, itu juga bisa definisikan sebagai loop atau dikatakan sebagai loop gitu. Jadi loop di sini lebih diarahkan kepada arah dari gerak arusnya tersebut, dia arahnya itu melengkung begitu, tidak secara melingkar. Nah, untuk kasus ini arah loopnya atau arah kawatnya itu tadi itu dia tertutup atau loopnya tertutup. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh lain yang juga ini bisa kita sebut sebagai loop daripada suatu setengah lingkaran. Nah, kalau misalkan sekarang untuk ini contoh dari kasus 7.3, kita bisa lihat di sini bahwa ini loop tertutup, berarti harusnya F-nya 0 dong. Nah, kita akan coba buktikan apakah F yang dialami oleh loop di sini sama dengan 0. Karena di sini ada dua lintasan yang berbeda. Yang satu lintasannya berbentuk setengah lingkaran dan yang satunya berbentuk garis lurus, maka kita akan pisahkan yang satu ini sebagai F1 dan yang satu ini sebagai F2. Kita tahu bahwa karena ini berbentuknya bukan lurus, maka kita akan definisikan sebagai elemen gaya untuk tiap muatannya. Elemen gayanya itu berdasarkan persamaan yang ada, maka kita definisikan sebagai ini ya, I ds cross B. Dengan demikian I ds dari kawat, maka kalau kita lihat di sini ds diambil dari titik awalnya di sini sampai di titik R di sini. Itu dia mengambil elemen dari panjang kawatnya itu di situ. Nah, kemudian B di situ arahnya ke atas, sehingga kalau kita lihat, kita tarik garis di sini, sehingga sudut yang terbentuk itu adalah besarnya theta. Kalau kita amati dari titik di sini ke titik ujung, itu besarnya membentuk sudut d theta, elemen theta. Karena kalau tadi kan theta itu kan theta itu sudut yang terbentuk antara dari B dengan S,
Maka kalau misalkan di sini ada ds, maka sudut yang terbentuk dari titik ini ke titik ini itu disebut dengan d theta. Dan kita tahu apabila dia menghasilkan perkalian cross, maka yang menghasilkan nilai itu adalah komponen yang tegak lurus atau yang jauh, atau juga bisa kita sebut dengan komponen sin, komponen sinnya. Sehingga jadi kalau misalkan ada A cross B, maka besarnya dari A cross B itu sendiri adalah AB sin theta. Dengan demikian ds cross B itu adalah ds B sin theta. Nah, perlu dijadikan catatan, kita harus menentukan dulu ds itu sebenarnya apa sih. Luas lingkaran menggunakan konsep integral, maka kalian tahu bahwa panjang ds ini sendiri adalah R kalikan d theta. Itu akan menjadi panjang daripada elemen panjang ini atau ds. Saya dapat mengingatkan kalian, ketika ada sebuah lingkaran, jika kalian ingin menghitung besarnya panjang busur yang ada di sini, maka apa yang akan kalian lakukan? Misal ini sudut bentuk theta, panjang busur di sini itu kita misalkan sebagai katakanlah ds, maka ds adalah theta per 360 derajat dikalikan 2 PR gini ya. Nah, sebenarnya definisi ini R itu kan di sini ya. Definisi theta per 360 derajat kali 2 pi ini adalah konversi dari derajat ke radian. Jadi artinya bahwa artinya bahwa theta yang di sini itu merupakan d theta yang di sini itu merupakan dalam perhitungan radian. Jadi semoga kalian bisa paham. Dengan demikian ds itu sama dengan R d theta. Oleh karena itu, karena df1 tadi sudah ketemu, df1 sudah ditemukan, maka selanjutnya kita akan mengintegralkan supaya dapat diketahui besarnya f1 itu sendiri. Karena ini sudut yang membentuk adalah 180 derajat, jadi nolnya kan dihitung dari ini. Dari di sini itu 0 yang berimpit, kemudian sampai dia ke sana, ujung sana, searah dengan I-nya tadi, itu sebesar sudut yang membentuk sebesar 180 derajat atau pi. Dengan demikian 0 sampai pi batas-batasnya df1 tadi sudah diketahui sebagai IB sin theta R d theta. Karena I, R, dan B itu besarnya konstan atau dia bukan merupakan variabel theta, maka dapat dikeluarkan sisa integral sin theta d theta. Integral sin theta d theta adalah min cos theta. Dengan demikian kita hitung, tentukan min cos theta min cos pi itu adalah min 1. Dengan demikian di sini min 1 min cos 0 itu adalah 1. Oleh karena itu di sini dapat didapatkan 1 plus 1 sama dengan 2, sehingga nilai F1 adalah 2 IRB. Nah, kemudian untuk kasus yang kawat lurus, yang I-nya itu lurus ke arah kanan, karena di sini kita tahu tidak untuk menentukan gaya yang dialami pada kawat lurus yang di sini, maka karena ini tidak membentuk sudut atau simpangan sudut theta, kita langsung bisa menentukan besarnya F itu kita substitusikan saja IL cross B karena sudutnya itu 90. Saya ulangi lagi, karena di sini sudut yang terbentuk adalah 90 derajat, maka kita langsung substitusikan saja F sama dengan IL cross B, sudutnya 90 derajat, sehingga nilainya itu maksimum ILB, dan kita tahu bahwa panjang L di sini itu merupakan diameter. Dengan demikian L di sini adalah 2R. Otomatis 2 IRB. Nah, ternyata besarnya sama. Kita lihat arah dari F-nya. Kalau berdasarkan kaidah tangan kanan, maka kalau arah I-nya itu di kawat yang melengkung di sini, kalian bisa lihat arah I-nya ke sana, kemudian arah B-nya itu ke atas,
maka dapat definisikan bahwa arah F-nya itu akan masuk ke bidang. Nah, tapi untuk I-nya yang di sini, I-nya arahnya ke kanan, kemudian B-nya arahnya ke atas, maka arah F-nya itu berdasarkan kaidah tangan kanan, dia akan menjauhi bidang atau masuk ke kita ya, mendekati kita. Dengan demikian, ternyata arahnya berlawanan. Yang satu, F1 itu arahnya dia masuk ke bidang, tapi yang arah arah F2 itu ternyata menjauhi bidang. Dengan demikian, besarnya arahnya berlawanan, maka total daripada gaya magnetiknya itu sama dengan 0. Dan ini sesuai dengan paham atau teori yang sebelumnya sudah diungkapkan yang di sini. Contoh lainnya itu loopnya saya akan gambarkan di sini. Dia berbentuk loop segi 4 dengan panjangnya di sini adalah B, panjangnya sama, dan di sini panjang sisinya adalah A. Kemudian arah daripada arusnya sendiri untuk yang A di atas arahnya ke kiri, kemudian B di sini arahnya ke bawah, di sini ke kanan, dan B-nya ke atas. Oke. Kemudian yang kedua, arah daripada medan magnetnya itu sendiri arahnya ke kanan. Ini arah B-nya. Dan besarnya seragam. Kita akan menentukan berapa sih besarnya F-nya itu sendiri. Apakah besarnya F itu akan totalnya akan sama dengan 0? Kalau berdasarkan, karena ini kasusnya adalah loop tertutup, jelas besarnya F pasti akan sama dengan 0. Tapi ada hal yang harus kita amati, yaitu terkait torsi. Kalau misalkan kita lihat di sini, kita akan bagi di sini kawat yang di atas itu sebagai kawat pertama, ini kawat kedua, kawat ketiga, dan di sini kawat keempat. Kalau kalian perhatikan antara kawat 1 dan kawat 3, ternyata sudutnya yang terbentuk terhadap B itu yang satu 0, yang satu 180 derajat. Ya kan? Karena sin 0 itu sama dengan 0 dan sin 180 derajat itu juga sama dengan 0, maka F1 sama dengan F3 itu sama dengan 0. Nah, beda halnya dengan F2 dan juga F4. Apabila arah B-nya itu ke kanan, kemudian arah I-nya kita gambarkan sebagai titik atau keluar bidang, jadi maka arahnya F itu adalah arahnya ke atas. Arah F-nya itu arahnya ke atas. Nah, sekarang untuk yang kawat 4 atau yang 4 kita akan gambarkan sama, di mana di sini arah I-nya kalau yang tadi itu keluar bidang, maka untuk yang ke atas itu kita gambarkan sebagai masuk ke bidang. Apa yang terjadi? Arah F-nya berdasarkan kaidah tangan kanan itu arah F-nya adalah ke bawah, F4. Nah, kalau kalian lihat torsi, misalkan kita di sini hubungan antara F2 dan F4 itu kan di sini ada kawat lain ya. Ini saya tarik sebagai kawat 3, saya tarik ke sini. Maka yang terjadi apabila di sini sebagai titik acuan, maka yang terjadi bahwa loop ini akan berputar atau titik F4 dan F2 di sini muatannya itu akan bergerak, loopnya tadi akan bergerak memutar. Mutarnya ya berarti searah jarum jam kalau berdasarkan arah gerak F2 dan F4 itu sendiri. Nah, dengan demikian maka di sini ada besaran lain yang dapat kita analisis, yaitu torsi. Besarnya torsi yang dialami oleh loop ini tadi ada dua. Yang pertama torsi akibat F2 dan F4. Torsi akibat F2 dan torsi akibat F4. Besarnya torsi itu sama dengan gaya dikalikan dengan panjang lengan. Dan yang harus diingat bahwa gaya torsi itu torsi akan menghasilkan nilai ketika arah dari F2 dan lengan itu membentuk sudut 90 derajat.
itu torsinya akan bernilai maksimum. Dengan demikian di sini dapat saya rumuskan bahwa F2 apabila titik pusatnya itu ada di tengah, maka kalau di sini panjangnya itu A, maka di sini panjang lengannya adalah A per 2, sehingga F2 kali A per 2 ditambah F4 kali A per 2, maka hasilnya ternyata A per 2 F2 plus F4. F-nya tadi pada persamaan sebelumnya kita tahu bahwa besarnya F kaitannya dengan arus adalah I kali panjang kawat cross B. Dengan demikian besarnya F2 itu adalah I panjang kawat yang mengalir itu sepanjang B, dan juga medan magnetnya adalah B. Dan ini kan sama ya, I, B, B, maka besarnya adalah 2-nya hilang sehingga nilainya I, A, B kalikan B. Nah, AB di sini kalau kalian lihat A kecil kali B itu adalah panjang sisi-sisinya, dan perkalian panjang sisi adalah luas. Atau arus kali luas dari loop dikalikan B, medan magnet. Tadi apabila B berada pada sudut theta terhadap vektor acuan A, maka yang terjadi adalah besarnya tau itu tidak akan maksimum, alias karena ada unsur sudutnya tersebut berubah tidak 90 derajat, maka nilai taunya akan berkurang. Nah, tadi yang kita tahu bahwa panjang daripada kawat ini adalah sepanjang A, maka kalau di sini A per 2, sehingga komponen panjang lengan yang tegak lurus, karena sudut yang terbentuk di sini adalah theta, maka sudut yang terbentuk theta kalau misalkan di sini itu ada di sini. Kenapa bisa demikian? Nah, kita akan lihat. Nah, seperti ini ya. Ini sudutnya membentuk adalah 90 derajat. Besarnya sama dengan sudut yang ada di sini kan? Apabila misalkan katakanlah di sini 60 derajat, karena sini sudutnya adalah 90 derajat, maka yang di sini adalah 30 derajat. Karena sudut segitiga yang di sini juga 90 derajat, maka kalau di sini 30 derajat, sehingga yang di sinilah yang sudut 60 derajat atau sudut tetanya tadi. Dengan demikian, besarnya ini itu adalah A per 2 sin theta. Dengan demikian, nilai tau yang kita awalnya tadi dirumuskan dengan F2 kalikan panjang lengan, panjang lengannya itu adalah A per 2 sin theta plus F4 A per 2 sin theta. Dan kita tahu bahwa besarnya F itu tadi sama dengan I dikalikan panjang dari kawat, tadi panjangnya adalah B kalikan medan magnet yang dialami kawat itu adalah B, A per 2 sin theta plus I sama ya B A per 2 sin theta, sehingga menghasilkan setengah tambah setengah 1, sehingga I A B kalikan B kali sin theta, di mana A B itu sendiri adalah luas, sehingga besarnya adalah I A B sin theta. Dan ketika tetanya itu 0, maka besarnya tau jelas sama dengan 0, betul. Atau secara vektor juga dapat dirumuskan besarnya sama dengan I, dan sudut theta ini tadi yang sama dengan A dan B ya, sehingga A cross B. Nah, hasil perkalian antara IA di sini itu didefinisikan sebagai momen dipol magnetik. Momen dipol magnetik atau momen magnetik secara singkatnya. Sebenarnya vektor A itu apa sih? Vektor A itu adalah vektor yang
Vektor A adalah vektor yang tegak lurus bidang loop dan memiliki besar yang sama dengan luas loop. Jadi kalau misalkan loopnya itu katakanlah berbentuk lingkaran ya, seperti kita melingkarkan dari tangan kita, ini I-nya kan ngalirnya ke sana, maka kalau berdasarkan kaidah tangan kanan, kalau misalkan I-nya itu arahnya ke sana, maka arah ibu jari itu menunjukkan ke atas. Nah, itulah arah dari vektor A. Dan itu searah dengan arah daripada momen dipol magnetik atau momen magnetik. Contoh yang lainnya yaitu suatu muatan yang dimana dia mengalami gaya Lorentz karena dia ada pengaruh medan listrik dan juga medan magnet. Kalau kita cermati, maka besarnya gaya tentunya adalah total ya, penjumlahan baik itu yang diakibatkan oleh magnet dan juga yang diakibatkan oleh listrik. Nah, kita lihat bahwa ketika E-nya arahnya ke bawah, maka jelas F-nya juga arahnya ke bawah, maka kita beri tanda negatif. Kemudian ketika FB, untuk FB kalau misalkan di sini masuk ke bidang, maka arah daripada arah jari selain ibu jari itu masuk ke bidang, kemudian arah V-nya itu ke kanan, maka otomatis tangan kan menghadap ke atas. Dengan demikian arah FB-nya itu ke atas. Oleh karena itu arah FB-nya di sini bernilai positif. Ketika besar kedua medannya itu dipilih sedemikian rupa sehingga menyebabkan besarnya gaya Lorentz tersebut nol atau tidak ada percepatan yang dialami oleh sebuah partikel tersebut, maka di sini F-nya 0. Dengan demikian FB di situ sama dengan FL. Oleh karena FB itu sendiri adalah Ki VB dan FL itu adalah Ki E, maka besarnya V dapat didefinisikan sebagai E per B atau perbandingan antara medan listrik terhadap medan magnet yang dialami oleh partikel, yaitu aplikasinya mengenai spektrometer massa. Spektrometer massa ini kalian bisa coba lihat di PET, juga ada simulasinya. Di situ prinsip kerjanya adalah memisahkan ion-ion berdasarkan rasio atau perbandingan antara massa terhadap muatan dari partikel itu sendiri. Jadi prinsipnya nanti partikel bermuatan positif itu dipengaruhi oleh kumparan medan magnet yang besarnya B0 sehingga menyebabkan partikelnya itu dia bergerak membelok atau membentuk setengah lingkaran hingga akhirnya dia membentur detektor P itu tadi ya, detektor di suatu titik tertentu. Nah, kemudian contoh selain itu adalah siklotron. Ini persamaan daripada perbandingan M per Q tadi, spektrometer massa. Kemudian selain spektrometer massa juga ada alat yang bernama siklotron. Jadi siklotron itu biasanya kalian bisa jumpai di dunia medis karena kebanyakan dipakai di sana karena untuk mempercepat suatu partikel bermuatan sehingga kelajuan dari partikel itu bisa cepet banget dan akhirnya dia digunakan untuk menembak nukleus atom hingga akhirnya terjadi reaksi nuklir yang luar biasa. Efek hal itu akan terjadi ketika konduktor yang memiliki arus, ini konduktornya digambarkan dengan lempeng, arusnya itu dengan I, sini I, kemudian konduktornya digambarkan dengan lempeng. Ketika sebuah konduktor yang dia berarus dan dia ditempatkan dalam medan magnet, beda potensial itu akan dibangkitkan dengan arah yang tegak lurus baik terhadap B dan juga terhadap I. Nah, efek yang ditimbulkan atau yang dialami itu dikenal dengan efek Hall, dan efek ini itu berasal dari pembelokan pembawa muatan ke salah satu sisi konduktor. Jadi muatan-muatan yang di sini muatan positif dan muatan negatif itu dia akan mengalami pembelokan ke salah satu dari sisi konduktor. Kalau di sini sisinya berarti dia ada di atas ya, sisinya ada di sebelah sini. Nah, efek ini akan memberikan informasi mengenai
tanda dari pembawa muatan dan juga besarnya rapat muatan, dan ini dapat digunakan untuk mengukur besarnya medan magnet itu sendiri. Jadi ketika muatannya dibelokkan ke atas dan semuanya difokuskan atau terpusat, muatannya terakumulasi di tepi atas konduktor itu, sehingga muatan positif itu akan tertinggal di bawahnya, dan hal ini akan menimbulkan medan listrik di dalam konduktor itu terus meningkat sampai akhirnya gaya listrik pada pembawa muatan yang tersisa di bagian terbesar dari konduktor itu akan seimbang dengan gaya magnetik yang bekerja pada pembawa muatan. Jadi prinsip yang sehingga prinsipnya adalah besarnya gaya listrik tadi akan mengimbangi besarnya gaya magnetik yang dialami, sehingga tadi didapatkan bahwa besarnya QE itu sama dengan Q VB, Q-nya habis sehingga E itu sama dengan VB. Nah, D tadi itu adalah lebar konduktor, maka tegangan Hall yang terjadi itu adalah tegangan Hall dilambangkan dengan beda potensial Hall dilambangkan dengan delta V Hall, itu adalah E besarnya medan listrik dikalikan dengan lebar dari konduktor itu sendiri, dan itu besarnya akan sama dengan tadi besarnya E itu adalah VB kalikan D. Dan hal ini hasil pengukuran dari tegangan Hall tadi dapat memberikan nilai kelajuan daripada si muatan, dan juga apabila diketahui besarnya D dan juga B. Dan jika diketahui bahwa besarnya VD itu tadi sama dengan I per N QA, di mana A adalah luas penampang, maka kita substitusikan kembali besarnya tegangan Hall sama dengan IBD per NQA. Dan apabila A itu tadi luas penampang ya, apabila besarnya A itu sama dengan T dikalikan apabila besarnya A itu sama dengan T dikalikan D, besarnya penampang di sini, ini adalah A, maka kita bisa substitusikan IBD per NQ T kali D, D-nya habis, sehingga besarnya efek Hall tadi itu akan sama dengan IB per NQ T. Dalam efek Hall dikenal istilah koefisien Hall yang nilainya adalah 1 per NQ. Dengan demikian, ini I ya, bukan 1. Dengan demikian, beda potensial Hall akan didapatkan sebagai RH kali IB per T. Hal ini menunjukkan bahwa suatu konduktor yang telah dikalibrasi dengan baik itu bisa digunakan untuk mengukur besarnya medan magnet yang tidak diketahui. Jadi di awal kita kenal bahwa untuk mengukur medan magnet itu tidak bisa serta-merta langsung, melainkan dengan mengukur besarnya gaya magnetik, tapi dengan menggunakan prinsip efek Hall tadi, alat konduktor itu kalau dia dikalibrasi dengan baik, maka dia bisa digunakan untuk mengukur besarnya medan magnet yang tidak diketahui.